Oke, kita ketemu lagi ya di mata kuliah keamanan komputer. Yang akan kita bahas adalah pertama ya ini mengenai jenis serangan ya. Ini ada yang namanya interception ya, yang mana si pengirim datanya ya ini diintersepsi ya, diberhentikan gitu ya. Ya, diberhentikan dulu ya sebelum sampai ke penerima ya. Nah, ini bisa juga disadap ya, atau datanya dilihat dulu ya, sehingga si penerima lama nih untuk menerima data. Terus ada juga interception yang kaitannya dengan si pengirim mengirim data ya. Nah, ini datanya ya dipotong dulu ya untuk dilihat. Nah, ini beda ya antara ini ya. Kalau ini datanya dipotong ya, kalau ini datanya dibelokkan dulu ya, dibelokkan dulu baru dikirim lagi ya. Ini ya, interruption ini udah bener dipotong, entah itu kabelnya dipotong ya, datanya disimpan tidak sampai ke penerima ya. Nah, kalau ini datanya ada ya, tapi dibelokkan dulu untuk dilihat. Ya, kalau ini modification, ya ini kaitannya dengan data yang dimodifikasi. Jadi si pengirim mengirim data, lalu ada orang yang tidak berhak memodifikasi data di tengah jalan. Nah, setelah dirubah baru dikirim. Terus fabrikasi, ya, nah ini kaitannya dengan si pengirim mengirim data, tapi dia tidak mengirim. Seolah data ini dari si pengirim, padahal bukan dari si pengirim. Dia memproduksi data sendiri, sehingga penerima ini yakin bahwa ini adalah data dari si pengirim. Wah, ini kayak hoax ya, ini di sini nih. Ya itu. Terus kita lihat lagi keamanan data. Nah, ini kaitannya dengan keamanan basis data secara menyeluruh ya. Kenapa timbul keamanan basis data secara menyeluruh? Pertama, karena ada kemungkinan data itu dirusak. Terus ada juga kemungkinan terjadi pemakaian data oleh orang yang tidak berhak ya ini. Terus skema akses dan prosedur pada basis data yang terkoneksi secara online, ada kemungkinan tidak terkoneksi ya, entah itu jaringan sering trouble ya, itu ya, internetnya sering putus-putus, nah terkena radiasi ya dan sebagainya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh IT support ya, bagaimana dia bisa membuat stabil jaringan internet ya ini. Terus juga kaitannya dengan database ya, ini kaitannya dengan aturan otorisasi, hak akses, penduplikasian data, pencurian data ya, kehilangan data, atau juga kerusakan akibat listrik sering mati. Kalau sering mati berarti harus pakai UPS ya, agar komputernya tidak rusak. Nah, kalau dari sisi perangkat kerasnya ya, kemungkinan yang terjadi adalah kebakaran. Apa pencegahannya? Buat rak server, agar rak server yang terbuat dari tahan api. Terus kemungkinan dari banjir, buat ruangan tinggi ya, untuk ruang server ya, minimal dia selutut ya, sehingga air tidak masuk misalkan ya. Terus terjadinya gempa, terus kesalahan manusia ya, buat standar operasional prosedur ya. Nah, dari sisi database manajemen sistem ini kaitannya dengan aksesnya ya. Jangan berikan akses terlalu luas kepada user yang tidak mempunyai kepentingan ya, itu. Buatlah mekanisme keamanan ya di sini. Itu ya. Terus kita lanjut lagi ya. Nah, ini kaitannya dengan skema lapisan pada basis data ya. Kalau kita lihat di sini ya, skema lapisan basis data dia biasanya secara umum ada front end ya, terus ini middle end-nya ya, ini back end-nya. Nah, front end, back end. Bisa user mengakses data ya, atau si pemakai mengakses data itu dari front depan ya, front end system. Nah, untuk si pembuat data ya,
perancang data, ya, administrator data, ini dia mengakses dari backnya. Middle ini kaitannya dengan infrastruktur, ya, penunjang, ya, ini. Nah, terus kaitan dengan penyalahgunaan database, ya, ada yang tidak disengaja, ada yang disengaja. Ya, kalau yang tidak disengaja, ya, seperti tidak mengetahui rencana prosedurnya seperti apa, nah, itu tidak disengaja, karena dia tidak tahu, akhirnya dia lalai. Nah, ini dengan cara apa? Di training usernya, ya. Tidak sengaja misalkan kesalahan sistem, ya, sistemnya error karena servernya berjalan terus, AC-nya mati. Nah, akhirnya servernya rusak, kepanasan. Nah, ini tidak disengaja. Ya, bagaimana caranya agar tidak terjadi secara tidak sengaja? Ya, makanya IT support harus sering cek AC, ya, harus diatur secara berkala, harus diservis secara berkala. Kalau disengaja ini memang punya tujuan lain, ya. Tujuan ingin menghapus data, ingin merusak data, ingin memproduksi data secara ilegal, ya. Nah, ini kaitannya dengan tingkatan pada keamanan basis data, ya. Ya, secara fisikal, ya, ini berkaitan dengan user, ya, mempunyai perangkat keras. Bagaimana perangkat keras ini bisa diamankan, ya, dari pencurian, ya, gitu. Terus juga diambil oleh orang yang tidak berhak, ya, komputernya, harddisknya, ya, aksesoris yang ada dalam komputer, ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat dari sisi user, ya, kaitannya wewenang user harus dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi kemungkinan adanya manipulasi oleh user lain yang tidak mempunyai hak otoritas, ya. Kalau dari sistem operasi, ya, ini berkaitan dengan kelemahan entitas. Ini memungkinkan pengaksesan data oleh user yang tak berwenang. Karena hampir seluruh jaringan sistem basis data berjalan secara online, ya, ini berarti harus ada kewenangan hak akses user yang ada dalam sebuah sistem operasi. Ya kan? Biasanya kan suka ada kan hak akses dia sebagai administrator, hak akses dia sebagai user, dan sebagainya. Yang kaitannya dengan sistem basis data, ya, ini pengaturan hak pengguna dari data tersebut. Ya, ini hak akses datanya. Kalau ini hak akses dari sistem operasinya, kalau ini hak akses dari basis datanya. Nah, ini sistem operasi juga harus diatur hak aksesnya. Karena masuk dari luar, mulai dari sistem operasi, masuk ke sistem operasi, masuk ke program aplikasi, masuk ke database, ya, ini. Nah, selanjutnya ini adalah skema utama mekanisme keamanan basis data, ya, ini. Jadi skema secara umum dulu di pertemuan kemarin ini saya pernah bahas, ya, bagaimana skema dari local area networknya nih, ya. Nah, ini intranet. Ya, di dalam intranet itu nanti ada database, ya. Nah, di mana database ini mempunyai hak otorisasi akses, ya. Terus nanti di luar ketika akan keluar, ya, publish keluar, itu ada firewall, ya. Entah itu menggunakan router, menggunakan Cisco dan sebagainya. Terus nanti data itu ketika ada di jalan, ya, ini dienkripsi. Tentunya enskripsi yang sudah dilakukan oleh masing-masing provider, ini, ya, sampai ke si penerima, ya, remote client. Jadi klien melakukan remote datanya dienkripsi, ya, oleh providernya juga nanti dienkripsi. Terus sebelum masuk ke local area network dia ada firewall. Nah, setelah masuk ke local area network ada hak otorisasi akses, ya. Nah, ini lapisan-lapisannya, ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini kaitannya dengan pertahanan menggunakan pendekatan berlapis, ya, nih. Bagaimana bisa meningkatkan deteksi serangan, ya. Bagaimana bisa mengurangi kesempatan berhasilnya penyerangan, ya. Sehingga kalau kita lihat layer keamanan yang baik itu seperti ini, ya.
Jadi pertama data ada enskripsinya ya. Jadi data sebelum dikirim ya itu dienkripsi dulu ya ini. Terus bagaimana aplikasi ini mempunyai stabilitas dalam operasional. Jadi aplikasi database-nya stabil, ya, handal. Ada antivirusnya juga misalnya. Ya. Terus dari sisi hostnya, ya, bagaimana di sini sistem operasi yang stabil, sistem operasi yang menggunakan autentifikasi, entah itu menggunakan password, entah itu menggunakan sidik jari misalnya. Terus dari jaringan internalnya ada IP security-nya, ya, gitu. IP security-nya, ya. Entah itu menggunakan IP, menggunakan MAC address dan sebagainya. Terus dari sisi perimeternya, ya, sebelum dia ini akses keluar itu ada firewalls, ya, bisa menggunakan router, Cisco, ya, Mikrotech, ya, dan sebagainya. Jadi dari sisi kebijakan prosedur ini menyangkut keseluruhan aspek, ya, untuk kepedulian bagi user terhadap masalah keamanan data, ya, ini. Buat sebuah kebijakan, buat sebuah prosedur sehingga user mempunyai kepedulian terhadap keamanan data, ya, ini. Nah, dari sisi alasan kenapa dibutuhkannya otorisasi pada keamanan basis data, ya, yang pertama mengenai privilege. Privilege ini kaitannya dengan bagaimana user mempunyai wewenang atau hak istimewa untuk mengakses data. Bagaimana kendali kontrol yang dibuat oleh administrator dalam mengendalikan, ya, dan dalam mengendalikan user. Yang di atas ini mengendalikan sistem atau objek yang dapat diakses. Kalau yang ini berarti mengendalikan bagaimana user mengakses, ya, entah itu menggunakan otorisasi, password, hak akses dan sebagainya. Nah, dari sisi administrasi, ya, ini bertanggung jawab untuk memberikan hak akses dengan membuat user account. Nah, ini biasanya kalau kita mengakses database itu dikasih user account, atau kita masuk ke dalam sebuah sistem jaringan, biasanya kita menggunakan user account, ya. Nah, tabel view keamanan basis data, ya, kalau kita lihat di sini merupakan metode pembatasan bagi user, ya, untuk mendapatkan model basis data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ya, misalkan bagian keuangan berarti dia mengakses data keuangan. Bagian marketing berarti dia mengakses data penjualan. Bagian teknik berarti dia mengakses bagian operasional pekerjaan. Ya. Nah, itu. Ada hak-haknya. Jadi jangan sampai data itu dipublish sehingga itu diakses secara luas. Sampai dia bisa menghapus, mendelete dan sebagainya. Sampai data-data yang tidak berkepentingan oleh user tersebut bisa diakses, ya, ini. Terus metode ini juga dapat menyembunyikan data. Dengan adanya hak akses bisa menyembunyikan data-data yang tidak perlu dilihat oleh orang lain yang tidak semestinya, ya, ini. Oke, kita lihat lagi di sini, ya. Beberapa tingkatan basis data, ya, kalau kita lihat, ya, ini ada di dalam dalam mata kuliah basis data, ya, entah itu menggunakan MySQL atau MySQL, ya. Ini ada yang namanya relasi. Relasi ini kaitannya dengan hubungan antar tabel, ya, relasi antar tabel, ya, ini, ya, relasi antar tabel. Terus view, bagaimana bisa melihat data, ya. Terus read authorization kaitannya untuk membaca data, ya. Dia mempunyai hak akses untuk baca data saja. Insert authorization nih kaitannya dia bisa melakukan, ya, menambah data, ya, dia hanya bisa diperbolehkan menambah data. Kalau ini dia hanya diperbolehkan untuk melakukan modifikasi data, ya, update authorization. Sedangkan delete authorization mempunyai hak akses hanya untuk menghapus data. Sedangkan index authorization, ya, ini kaitannya dengan bagaimana user tersebut dibolehkan untuk membuat dan menghapus data, ya, index. Sedangkan resource authorization, ya, ini bagaimana user diperbolehkan membuat relasi-relasi baru,
Nah, yang ini resource ini dia membuat relasi-relasi antar tabel baru, ya. Sedangkan authorization, alter, ya, biasanya kalau kita buat disingkatnya, ini kaitan dengan bagaimana user diperbolehkan menambah atau menghapus atribut suatu relasi. Ya, kalau kita buat atribut baru kan biasanya buatnya pakai alter, ya, gitu. Terus drop authorization, kaitannya bagaimana user diperbolehkan untuk menghapus relasi yang sudah ada, ya, gitu. Nah, ini ilmu database nih. Biasanya kalau praktek ini biasanya dipakai. Nah, kalau secara teknis codingannya ini seperti ini ya, garis besarnya. Ya, grant ini kaitannya memberikan kewenangan kepada pemakai. Grant select update, ya, memberikan kewenangan, ya, kepada user Rina Bandrun. Nah, kaitannya dengan mencabut hak akses biasanya revoke, ya, mencabut kewenangan akses kepada semua data. Nah, bintang titik bintang ini, ya, ini kaitannya menghapus data nih, mencabut akses semua file, ya, nih. From siapa usernya, ya, identifikasinya bagaimana, by-nya, nama passwordnya, ya, ini. Nah, ini lebih detailnya bisa dipelajari di database, ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini yang lembaran terakhir, backup data. Ini adalah langkah terakhir biasanya, ya. Bagaimana data sudah terkumpul, data sudah ada, itu bisa di backup datanya. IT support membuat sebuah kegiatan rutin backup data setiap sore, misalnya setiap jam 5 sore otomatis dia membackup data, ya. Ini biasanya pakai aplikasi, ya, ada secara otomatis dia backup sendiri. Backup sendiri juga harus dilihat, dimonitoring apakah jalan atau tidak. Takutnya hang, backupnya nggak jalan, ketika besok masuk ternyata backupnya tidak berhasil. Nah, itu harus hati-hati. Lalu juga recovery, kaitannya dengan bagaimana memperbaiki data yang rusak, ya. Biasanya di program aplikasi itu juga sudah ada recovery-nya. Nah, tingkatan akses, ya, secara menyeluruh, ya, sebuah sistem komputer itu biasa super user. Super user mempunyai akses terhadap seluruh sumber daya komputer, baik itu program aplikasinya, database-nya, sistem utilitasnya, dan sebagainya. Ini super user. Nah, sedangkan basis data pemilik, ya, pemilik basis data adalah pemilik data-data yang ada dalam sebuah program aplikasi database, ya. Nah, sedangkan pemilik skema, ya, ini pemilik skema, ya, ini pemilik skema ini adalah orang yang punya hak akses kepada tabel-tabel yang sudah dibuat. Artinya skema tabel yang sudah dibuat, ya, ini. Ya, kalau dia buat skema antar relasi tabel penjualan misalkan, nah, berarti dia sebagai pemilik skema. Nah, sedangkan pengguna akhir adalah user sebagai pemakai. Nah, ini kaitannya dia hanya bisa read saja, ya, dia hanya bisa insert saja, ya, gitu. Dia hanya bisa delete dan seterusnya, ya. Ini tingkatan akses. Jadi yang paling utama di sini adalah paling besar hak aksesnya adalah super user, ya. Ini biasanya suka ada di dalam sistem operasi Linux, Windows juga ada, ya. Kalau Windows itu biasanya ada di administrator, ya. Kalau di Linux mungkin super user, ya, gitu. Itu saja, ya, untuk mata kuliah hari ini mengenai keamanan komputer, subbahasan mengenai keamanan basis data. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.